Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ngaji bareng lagi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Daqaiqul Akhbar karangan Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Rahim bin Ahmad Qadi. Sesuai tema kita, judul kita, gara-gara kencing jadi disiksa. Kencing seperti apa yang mendapatkan siksa di dalam kubur nanti? Mari kita saksikan video ini sampai habis. Karena pembahasan kencing ini ada di paling terakhir dari video ini. Saksikan sampai habis. Jangan di skip, jangan diburu-buru karena cerita ini, ilmu ini menyambung yang akan menentukan kita mendapatkan nikmat kubur ataupun siksa kubur. Mari sama-sama kita niatkan di dalam diri kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Al-Imam Al-Faqih rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, menawarkan kepada kita, man arada an yanjuwa min adzabil qabr fa alaihi ay yulazima arba'ata asya' wa yajtanib arba'ata asya'. Amma al-arba'atu allati yulazimuha fa muhafazatus shalah was sadaqah wa qira'atul Qur'an wa kathratut tasbih. Inna hadhihi al-asya' tudhi'ul qabr wa tuwassi'uhu. Amma al-arba'atu allati yajtanibuha fal kadhib wal khiyanah wan namimah wal bawlu 'alal badan. Nah, Al-Imam Al-Faqih rahimahullahu ta'ala menawarkan kepada kita, siapa orang yang ingin terhindar daripada siksa kubur, hendaknya mereka melakukan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Apa 4 perkara yang harus kita lakukan? Yang pertama, famuhafazatus shalah. Kita jaga salat kita, kita bagusin salat kita, kita sempurnain salat kita. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti di hari kiamat yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat kita. Kalau salat kita bagus, salat kita baik, enggak lalai, maka kita insya Allah seluruh amalan kita pasti bakal baik. Tapi kalau salat kita rusak, kita sering lalaikan salat kita. Salat zuhur di waktu mendekati asar, salat maghrib mendekati isya, ataupun maghrib enggak salat, isya enggak salat, maka sudah pasti amalan kita yang lain bakal rusak, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salat ini menjadi patokan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan seruan azan, hayya 'alas shalah, hamba-hambaku, ayo salat, kata Allah. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang imannya kuat sama Allah, buru-buru dia ambil wudhu, buru-buru dia segera menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang santai, nggak memperhatikan kehidupan akhiratnya, dia bakal santai. Secara tidak langsung dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, tar dulu ya, saya lagi ngerjain tugas dulu nih dari bos saya. Iya Allah, tar dulu ya, saya lagi ngurusin dunia saya dulu nih, mau dapat rezeki soalnya nih. Kita lupa siapa yang maha bos. Bos ente, siapa yang memberikan nyawa? Siapa yang memberikan rezeki kepada Anda? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kita rezeki, yang mendilkan bisnis kita, karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita berani-beraninya bilang, ntar dulu ya Allah, nanggung deh dikit lagi. Allah udah manggil. Bahasa kasar, hayya 'alas shalah. Zul, yuk Zul, sini ngadep. Kita nggak ngadep ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita. Nah, kalau kita bisa menjaga sholat kita, insya Allah kita akan terhindar dari siksa kubur. Yang kedua, wassadaqah. Perbagusi sedekah kita.
Nggak boleh pelit-pelit kita terhadap harta kita. Ini hati-hati nih. Masalah sedekah. Nanti ketika kita sudah mati, kita itu pasti bakal nyesel karena kita kurang sedekah kita. Nanti kalau kita sudah mati, kita bakal bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, izinkan saya keluar. Izinkan saya balik ke dunia karena ada amalan yang ingin saya lakukan ya Allah, yaitu sedekah." Masya Allah. Ada di dalam Al-Quran, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Kata Allah, hamba-hambaku, berinfaklah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang kepadamu kematian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita nanti sudah mati, udah nggak bisa lagi kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih diberikan umur panjang, sedekah dikencengin, apalagi sekarang bulan suci Ramadan, di mana seluruh amalan ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Hei umatku, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepadamu di yaumil qiyamah. Masya Allah. Apalagi sekarang kita ini lagi disuruh di rumah terus. Mumpung masih di rumah, mumpung kita disuruh di rumah, perbanyak baca Al-Quran. Kenapa kita harus memperbanyak baca Al-Quran di rumah? Biar rumah kita terang. Biar rumah kita turun cahayanya Allah. Biar keluarga kita dijadikan keluarga yang enak, rukun, tenang. Suami istri nggak berantem, anak dengerin kata orang tuanya. Bacain Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, kata Nabi. Hiasilah rumahmu, sinarilah rumahmu dengan engkau membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, insya Allah rumah kita akan terang. Apa maksud dari terang itu? Yaitu istri kita jadi istri yang soleha, suami jadi suami yang soleh, anak-anak dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Bacalah Al-Quran. Yang keempat, jika kita ingin terhindar daripada siksa kubur, maka bacalah, perbanyak baca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca, kita perbanyak baca tasbih. Ingat kemarin cerita di dalam kitab Mukasyafatul Qulub? Cacing aja, cacing. Setiap siang hari dia bertasbih sama Allah 1000 kali. Cacing. Masya Allah, gimana kita? Kita harus banyak-banyak baca tasbih. Fadilah dari kita sering-sering membaca tasbih. Ya, saya kasih tahu nih. Ini ada amalan. Kalau kita amalin ini, derajat kita dinaikin sama Allah. Pahala kita dikasih sama Allah. Dan dosa kita digugurin. Kata Nabi besar Muhammad SAW, "Man qala subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wal hawla wa la quwata illa billah." Maka akan diberikan pahala oleh Allah 10. Dan siapa orang yang membaca tasbih tersebut, maka Allah akan hapus dosa-dosanya 10. Dan siapa orang yang membaca tasbih tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan naikkan derajatnya 10 kali lipat. Masya Allah. Ente sekarang misalnya jadi OB atau cleaning service, banyakin tasbih sama Allah, maka insya Allah nanti derajat ente akan dinaikin. Ente jadi staff, atau mungkin ente punya usaha, ente punya anak buah. Ini janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Imam Al-Faqih rahimahullahu ta'ala, kalau kita telah mengerjakan 4 perkara ini, apa kata beliau? Inna hadhil asya tudhi'ul qabr wa tuwassi'uhu. Kalau kita melakukan 4 perkara ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluaskan kubur kita. Dan Allah akan terangkan kubur kita. Masya Allah.
Cuma 4 perkara doang kita lakuin. Kuburan kita jadi luas, kuburan kita jadi terang. Nah, amal arba'atul lati yulazimuha. Nah, adapun 4 perkara yang harus kita tinggalkan kalau kita tidak ingin mendapatkan siksa kubur. Yang pertama, fal kadzib. Hindari oleh kita bohong. Jangan sekali-kali kita berbohong. Bohong terhadap diri sendiri, bohong terhadap orang lain. Hati-hati nih. Karena bohong ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Ayatul munafik salas. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara bohong mulu. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, jika dia berjanji, dia selalu ingkar. Enggak nepatin janjinya. Wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkhianat. Hindari oleh kita bohong. Yang kedua, yakni wal khianah. Jauhi oleh kita sifat khianat. Nah, karena khianat ini salah satu juga ciri-ciri orang-orang yang munafik. Yang tadi kan kalau bicara dia bohong. Dan jika dikasih amanat dia berkhianat. Ini hati-hati nih, 2 ini adalah ciri-ciri orang munafik. Dan tahukah di mana tempatnya orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar falan tajida lahum nasira, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfal. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya itu di kerak nerakanya Allah. Masya Allah. Paling bawah neraka orang munafik. Orang munafik siapa? Orang ngaku Islam tapi kerjaannya fasik. Ngaku Islam tapi dia berkhianat sama Allah Subhanahu wa taala. Ngaku Islam tapi jelek-jelekin Islam. Ngaku Islam tapi jelek-jelekin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngaku Islam tapi dia menginjak-injak daripada syariat Islam. Ini orang munafik, tempatnya di kerak neraka. Falan tajida lahum nasira, dan enggak ada satu orang pun yang bisa nolongin orang-orang munafik. A'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Dan yang ketiga, jika kita ingin terhindar daripada siksa kubur, yaitu jauhi oleh kita an-namimah. Apa itu namimah? Namimah adalah adu domba. Nggak boleh kita ngadu domba, apalagi terlebih sesama saudara kita semuslim. Kata baginda Rasulullah, yadkhulul jannata namam. Tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah mencium bau surga seseorang yang kerjaannya tukang ngadu domba. Masya Allah. Bukan domba diadu. Saudara sama saudara diadu sampai berantem, sampai putus tali silaturahim. Ya Allah. Sesama staf diadu domba agar terlihat sama bosnya bagus segala macamnya. Oh, ini hati-hati. Adu domba ujung-ujungnya tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Sebelum dia masuk ke dalam neraka, disiksa dulu di dalam kubur. Ya Allah. Jangan sampai nih kita ini mengadu domba. Nah, yang terakhir. Nah, ini. Yang sesuai judul kita. Wal baulu 'alal badan. Kencing yang terkena badan kita. Nah, ini hati-hati nih. Ini paling penting nih. Karena kata Nabi besar Muhammad SAW, nanti di dalam kubur paling banyak umatku yang mendapatkan siksa kubur karena sebab kencingnya dia. Nah, ini hati-hati. Kencing yang seperti apa? Kebanyakan orang tidak memperhatikan daripada kencingnya. Cuek, kencing sambil aja berdiri buat laki-laki. Kencing berdiri. Jika orang yang kencing berdiri, lalu cipretan daripada air kencingnya itu mengenai celana kita, ataupun mengenai sarung kita, atau mengenai gamis kita, atau mengenai baju kita, lalu kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Itu baru di dalam kubur, belum lagi nanti di yaumil qiyamah.
Bagaimana caranya? Bagaimana yang disunahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu senantiasa kita kencingnya, buang air kecilnya itu dengan jongkok. Dengan jongkok. Bukan jongkok seperti perempuan. Jongkok kaki tumit kita yang kiri mengenai daripada dubur kita atau pantat kita. Kayak kita latihan silat. Jadi yang kirinya itu tumitnya menyentuh daripada dubur kita. Nah, disunahkan untuk jongkok. Kenapa? Karena kalau jongkok itu cipretannya itu tidak kena. Nah, ini yang paling banyak mendapatkan siksa kubur. Nah, itu orang-orang yang kencingnya itu sembarangan. Terlebih lagi kencing nggak cebok. Masya Allah. Udah bahaya ini orang-orang yang kayak begini. Terkadang kita suka lihat ya, mohon maaf banget. Saudara-saudara kita yang kencing di jalan dengan alasan susah nemuin kamar kecil segala macamnya. Dia kencing sembarangan. Dia nggak bilas lagi. Dia nggak cebok lagi. Bagaimana sholatnya? Ya Allah. Orang yang tidak memperhatikan kencingnya akan mendapatkan siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya Allah. Jika dia meninggal lalu kiamat akan datang 100 tahun lagi, berarti selama 100 tahun dia akan mendapatkan siksa di dalam kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, cuman gara-gara kencing. Hal sepele tapi berbahaya nanti lanjutan kehidupan kita di dalam kubur. Ya Allah, na'udzubillah wala'iyadzubillah. Disunahkan ketika kita kencing, selesai kita kencing, kita berdehem. Yang pertama kita harus jongkok. Ketika selesai jongkok, selesai kencing kita, disunahkan kita untuk mengurut-ngurut, memencet-mencet daripada kemaluan kita. Setelah itu kita berdehem 3 kali sunnah. Sambil kita pencet untuk keluarkan sisa-sisa daripada air seni kita. Itu disunahkan. Sampai habis kita bilas. Jangan sampai ketika kita beribadah, kita sholat, kita membawa daripada sisa-sisa air seni kita. Na'udzubillah. Kalau kita tidak bisa menjaga daripada kencing kita, buang air kecil kita, siap-siap mendapatkan siksa di dalam kubur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Alhamdulillah selesai sudah. Inilah yang saya maksud. Orang yang kencing mendapatkan siksa di dalam kubur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar daripada siksa kubur, daripada azab kubur. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.